Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B Siang, semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mengelola keuangan perusahaan atau memanajemen keuangan perusahaan. Istilah manajemen keuangan mulai muncul sebagai bidang ilmu yang terpisah dari ilmu lainnya. Selama awal tahun 1990-an, berita-berita ekonomi dan keuangan dipenuhi dengan soal konsolidasi, merger, dan peraturan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar di bidang permobilan, perminyakan, dan baja. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Menurut para ahli yaitu Agus Sartono, Bambang Rianto, Suat Husnan, dan Agus Harjito dalam bukunya Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut, Martono dan Agus Harjito menguraikan 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama, keputusan investasi. Yang dimaksud keputusan investasi tersebut adalah investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal, dapat dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan. Maksudnya adalah keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Dan yang terakhir ada keputusan pengelolaan aset. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Menurut MP Tampu-Bolon, dalam melaksanakan fungsi manajemen keuangan terdapat tujuan korporasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum. Yang kedua, mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang. Yang ketiga, mencapai hasil manajerial yang maksimum. Dan yang terakhir, mencapai pertanggungjawaban industri dalam pengertian peningkatan kesejahteraan dari karyawan korporasi. Selain itu, manajer keuangan juga harus mampu mengantisipasi hal berikut ini. Yang pertama, resiko likuiditas. Apabila korporasi tidak cukup likuiditasnya, maka korporasi dapat meminjam kepada bank melalui pinjaman jangka pendek, cerukan, dan anjak piutang. Yang kedua, default risk. Jika kemungkinan di mana korporasi tidak dapat membayar pinjaman dalam obligasi saat jatuh tempo, untuk mengatasinya diperlukan dana taktis. Yang ketiga, resiko operasional, merupakan resiko inflasi dan resiko perubahan kurs. Fungsi manajer keuangan. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya, bertanggung jawab atas perencanaan umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta berbagai hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan, agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang terakhir, manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan menjual surat berharga. Menurut pakar keuangan, fungsi manajemen meliputi yang lain sebagai berikut. Pertama, perencanaan keuangan. Kemudian penganggaran keuangan. Ketiga, pengelolaan keuangan. Keempat, pencarian keuangan. Kelima, penyimpanan keuangan. Yang keenam, pengendalian keuangan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Menurut Indrio Gitu Soedarmo, tujuan dari manajemen keuangan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan risiko hasil. Pendekatan ini menekankan agar manajer keuangan harus menciptakan laba yang maksimum,
tetapi dengan tingkat risiko yang minimum. Untuk memperoleh keseimbangan tersebut, maka perusahaan harus melakukan pengawasan ketat terhadap aliran dana. Yang kedua, pendekatan liabilitas profitabilitas. Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus menjaga likuiditas dan profitabilitas bersama-sama secara laras dan seimbang. Likuiditas harus dijaga agar selalu tersedia uang kas guna memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, baik eksternal maupun internal. Kesimpulannya adalah bahwa posisi manajemen keuangan setara dengan manajemen pemasaran dan produksi. Namun jika dilihat lebih jauh, posisi manajemen keuangan yang uang yang ada di perusahaan dan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen keuangan memiliki arti lebih dalam struktur keuangan perusahaan. Terima kasih saya ucapkan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.